Kita beralih ke informasi Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi berkunjung ke perkebunan sawit dan perusahaan multinasional Plexus di Pulau Pinang, Kedah, Malaysia. Retno menemui tenaga kerja asal Indonesia serta mendengarkan cerita serta keluhan yang dialami para pekerja. Retno pun menjamin bahwa KJRI akan memberikan perlindungan terhadap TKI. Dalam pertemuan ini, Menteri Luar Negeri menyampaikan maksud kedatangannya ke perkebunan sawit. Ia ingin memastikan terpenuhinya hak-hak para TKI ini. Apalagi perlindungan WNI menjadi prioritas pemerintah saat ini. Retno mengatakan ada hampir 50% perempuan bekerja di perusahaan multinasional Plexus. Sementara itu perwakilan dari pabrik Plexus mengatakan perusahaan mereka merekrut tenaga kerja wanita dengan profesional. Tidak ada praktik-praktik seperti perdagangan orang atau diskriminasi kepada WNI yang bekerja di perusahaannya. Tujuan dari kunjungan ini adalah upaya mendekatkan peran pemerintah kepada pekerja Indonesia yang berada di luar negeri. Dalam kesempatan tersebut, Retno juga menitipkan para pekerja kepada pihak perusahaan agar tenaga kerja asal Indonesia dijaga dan diperlakukan dengan baik. Retno pun berpesan agar para tenaga kerja wanita menghormati aturan hukum yang berlaku di Malaysia dan juga perusahaan. Tadi saya menyampaikan berkomunikasi dengan mereka mengenai masalah hak kewajiban, alhamdulillah semuanya terpenuhi dengan baik dan sekaligus saya menitipkan kepada perusahaan agar memperhatikan hak-hak dari warga negara Indonesia. Jadi alhamdulillah kondisi mereka baik-baik saja. Baik, Anda masih bersama kami di Newsline. Pemirsa, saya ajak Anda bergabung bersama Ibu Tinem dari Lampung untuk juga berbagi kisahnya mengenai anaknya yang saat ini bekerja di Malaysia. Ibu Tinem sudah bergabung bersama kami. Selamat siang, Ibu. Selamat siang. Iya, Ibu dengan Marvin di sini. Ibu, anaknya bekerja di mana, Bu, sekarang? Di Malaysia. Di Malaysia. Berapa orang, Bu, yang kerja, Bu? Satu orang. Satu orang ya. Kerjanya sebagai apa, Ibu? Rumah tangga. Rumah tangga. Ibu bisa diceritakan nggak, Ibu, selama dari tahun 2014 sampai sekarang begitu, dia gimana, Ibu? Betah nggak di sana? Ya alhamdulillah betah. Sering telepon Ibu? Sering. Ibu bisa diceritakan nggak, Bu, waktu misalnya telepon gitu dia cerita apa aja, Ibu? Gak ada pernah cerita. Oh, nggak pernah cerita Cuman gitu, tapi baik-baik dia saja. bilang, gimana, Ibu? Cuman baik-baik saja. Baik-baik saja di sana ya. Usia berapa, Bu? Dia satu. Berarti di sana, tapi dari tahun 2014 sampai sekarang sudah pernah pulang bertemu Ibu? Belum. Belum pernah ya. Tapi sejauh ini komunikasi lancar ya, Bu ya? Sering telepon Iya. Ibu gitu ya. Tapi kondisinya baik-baik aja kan, Bu, di sana? Baik-baik saja. Terus Ibu bagaimana? Apa yang, kalau misalkan Ibu bisa telepon sekarang, apa yang mau Ibu sampaikan ke dia? Ya kalau itu yang suruh pulang, walaupun sebentar, kangen. Kangen. Ibu kangen ya, Bu ya, sama Ainun ya, Bu Iya. ya? Oke. Ya, kita doakan semoga Ainun bisa pulang dan bertemu Ibu begitu ya. Terima kasih Bu Tinem sudah Iya. berbagi bersama kami di Newsline. Selamat siang, Ibu. Ya, itu tadi Bu Tinem ya, tadi mengatakan kalau memang sejauh ini komunikasinya lancar kalau di sana. Sebenarnya kalau ngomong soal komunikasi, kan dibilang kalau misalkan kasus 2 orang ini, kita kembali ke Taiwan tadi ya, tidak boleh pegang handphone. Betul, sama pekerja dulu pernah seperti itu, tidak boleh bekerja, tidak boleh pegang handphone. Kenapa nggak boleh pegang? Pengalaman saya dulu ya, masih banyak terjadi juga pada sebagian buruh migran, kenapa nggak boleh pegang handphone? Takut, katanya dulu majikan takut, PRT-nya ini pergi lari. Kemudian takut membicarakan kejelekan majikan. Oh, takut malah bergibah gitu ya, malahannya rumpi begitu ya malahan ya. Terus katanya nanti pekerjaannya
nggak selesai, jadi ngobrol aja, asik ngobrol terus. Nah, Tapi kok nggak boleh megang handphone, kan nggak bisa mengabari orang di rumah. iya betul. Sebenarnya untuk komunikasi ini juga penting ya. Kita bekerja dari sebelum subuh, waktu itu saya malahan. Jadi bekerja tiap hari full kayak gitu, beban kerja yang tinggi itu membuat kita kadang stres ya. Iya. Dengan kita ngobrol dengan teman atau bicara dengan keluarga itu sepertinya beban yang ada di pikirannya itu sedikit terobati. Nah, jadi semangat untuk kerja itu ada lagi kalau sudah habis kita ngobrol dengan teman atau dengan keluarga. Sayangnya itu tidak kita dapatkan dari majikan atau agensi gitu. Nah, itu sudah 14 tahun loh Pak Harmono, ini katanya tidak dapat handphone atau berkomunikasi. Ini akhirnya seperti apa ini kalau misalnya laporan dari Taiwan, seperti apa sih Pak akhirnya kemudian bisa menghubungi keluarga begitu? Ya, jadi salah satu dari Nunung ya, Nunung itu menghubungi suaminya. Suaminya ini menghubungi LSM di Jakarta, Kasbi ya namanya LSM itu. Kasbi inilah melaporkan ke KDI itu ada akhir 2015. Lalu KDI melaporkan ini ke Dinas Tenaga Kerja di Kaohsiung ya. 2015 ya, melapornya 2015. Melapor 2015, tapi tindak lanjutnya akhirnya baru Januari 2016. Kenapa lama sekali Pak? Kan jadi akhir 2015 ya. Itu kan ya akhir tahun ini kan kelihatannya 2015 ke 2016 lama, padahal ini kan Desember dan Januari. 1 bulan loh Pak. Belum tentu kan, tergantung tanggal berapa ya. Iya. Tapi akhir Januari, yang jelas akhir Januari, lalu dilaporkan ke Dinas Ketenagakerjaan Kaohsiung dan diserbunya itu kan tanggal 29 Januari. Ya. 29 Januari, setelah dicari-cari, ketemu tempatnya, diserbu pabrik tahu itu tanggal 29 Januari. Nah, masalah komunikasi ini, dalam setiap MOU kita, dalam setiap kontrak kerja itu memang selalu kita cantumkan ada kebebasan untuk akses komunikasi. Salah satu hak dari pekerja kita. Memang dalam pelaksanaannya ada kasus-kasus di mana majikan itu melarang pekerjanya untuk berkomunikasi. Nah, dalam hal-hal terjadi temuan seperti ini, kalau itu dilaporkan ke kedutaan ataupun ke perwakilan kita di luar negeri, itu bisa diberikan sanksi majikannya. Bisa diberikan sanksi. Bisa saja. Tapi tadi dari contoh kasusnya tadi Mbak Siti kok nggak ada tindak lanjut? Ya, ini Mbak Siti ini kan kasus dari 2004 ya. Jadi isu mengenai perlindungan pekerja migran kita itu kan baru sekitar 2010 ya. 2010 itu betul-betul ini menjadi suatu prioritas kita ya. Karena memang kita tahu di masa-masa sebelumnya itu banyak kasus ya. Jadi kalau kita ke belakang lagi ya pasti banyak pelanggaran. Tetapi kan kita tidak sejak 2010 kita udah kelihatan ya pemerintah bahwa isu perlindungan merupakan isu yang sangat prioritas. Bahkan di Kementerian Luar Negeri, prioritas pertama pasti ininya perlindungan begitu ya. Itulah menunjukkan kita memberikan perhatian. Pak Harmono, Mbak Siti, ini saya penasaran ya, sepanjang tahun katakanlah dari tadi Mbak Sri, betul ya, Mbak Sri yang dari 2002 Mbak Sri Rahayu, kemudian Mbak Nunung, itu sudah bertahun-tahun tidak ada laporan masuk ke Megancare ataupun BNP 2 TKI begitu dari pihak suami atau keluarga mencari? Ya kalau 2002 itu BNP 2 TKI belum lahir malah. Jadi sepanjang ini persoalannya kan begini. Memang karena dia terisolasi, dia sendiri kan tidak bisa menghubungi siapa-siapa. Kalau dia dari tidak pihak bisa keluarganya kepada itu? Tidak betul juga. Dia kan Nunung ini kan baru menghubungi 2009 ya. Nunung sendiri baru 2015 baru menghubungi suaminya. Jadi persoalannya adalah karena Nunung dan Sri Rahayu ini diisolasi, maka dia tidak bisa berkomunikasi dengan siapa-siapa. Jadi dia tidak bisa melaporkan kondisinya. Memang menurut laporan yang kami terima, dia boleh berkomunikasi malam hari setelah jam 23, tetapi itu pun diawasi ya, tidak boleh bicara yang di luar inilah ya. Tapi dari pihak rumahnya begitu, dari pihak keluarga di Indonesia begitu tidak ada laporan masuk begitu ya? Baru masuk ke Kasbi itu tahun akhir 2015 itu. Baru masuk tahun 2015. Masuk ke Kasbi ya. Itu yang suaminya Nunung ini. Bahkan yang suaminya Sri Rahayu
tidak ada catatan adanya laporan mengenai keluarganya yang hilang ataupun lama tidak menghubungi. Jadi kita KDI sendiri baru tahu ada laporan itu adalah akhir 2015 ya, Desember 2015 kita baru tahu ya. Oke, saya jadi ini juga karena ini Mas lemahnya sosialisasi yang diberikan oleh pemerintah tentang hak keluarga buruh lemahnya itu migran. seperti apa, Mbak? Apakah Ya, mereka tidak nggak bisa memberikan langsung sebegitu sampai di sana bentuk pelatihan atau seperti gini, apa? jadi informasi bahwa keluarga itu mempunyai hak bahwa dokumen kopi salinan dokumen itu harus diberikan pada keluarga, kemudian informasi tentang majikan, terus agensi itu harus diinformasikan ke keluarga, itu nggak diterima oleh keluarga. Mungkin keluarganya juga nyari, cuma kemana gitu. Sampai sejauh ini belum menerima begitu? Iya. Laporan masuk sampai tahun 2017 ini? Mayoritas buruh migran itu mendapat informasi dari calo. Calo itu perpanjangan tangan dari PJTKI, dan calo ini banyak juga yang tidak menginformasikan ke keluarga buruh migrannya ini dibawa ke PJTKI mana. Jadi mungkin keluarganya juga nyari, cuman mau nyari kemana gitu. Ya, di sana. Oke. Pak Harmono, saya sebelum menuju ke kesimpulan begitu ya, saya masih ada satu informasi. Ini satu lagi ada kasus tenaga kerja Indonesia bekerja di kapal nelayan Taiwan dan dipekerjakan sebagai budak. Ini kenapa bisa menjadi seorang budak, Pak? Ya, ini memang kita akui ABK kita, terutama yang bekerja di kapal ikan yang di laut lepas, ini memang banyak sekali masalah. Banyak sekali masalah, dan problem utamanya adalah sampai saat ini tidak ada aturan tentang tata kelola bagaimana mempekerjakan. Artinya pengawasannya terhadap sejumlah kapal-kapal tersebut pun juga masih belum ada begitu? Tidak ada, belum ada, karena umumnya mereka kan beroperasi di laut lepas. Ya. Kapalnya bisa aja dia berbendera Taiwan, berbendera Korea, tetapi dia sign on-nya dia bisa di mana saja. Kapalnya beroperasinya dari Pasifik, Samudra Hindia, kita tidak tahu di mana. Nah, memang ini menjadi masalah, dan BNP 2 TKI juga sudah mengirim surat kepada Menteri Ketenagakerjaan, dan ini juga sesuai dengan rekomendasi dari Komisi 9 agar masalah tata kelola pengiriman ABK ini harus segera dibuat, karena sekarang ini nggak ada tata kelola, tidak ada aturannya. Jadi ada missing link begitu ketika sudah diserahkan kepada agen, kemudian pengawasannya tidak ada laporan itu. Karena ini kalau ini kemarin belum lama ada penggerebekan agen-agen yang pengiriman ABK ini yang ilegal. Mereka kan pada umumnya menggunakan bentuknya itu CV, perdagangan umum, ya, tidak ada pengawasan. Nah, ini kita ingin ini betul-betul bisa ditangani, karena ini merupakan kasus yang menurut saya bahkan lebih serius dari tenaga kerja yang bekerja di darat. Betul sekali, ya, karena juga sudah sampai laut kan kita bagaimana pengawasannya keluar tidak tahu. Nah, itu dia, ini tata kelola. Oke, terus bagaimana dari ini sejauh ini untuk penyelidikan kasus ini? Ya, selama ini memang lebih banyak pada penanganan masalah saja. Jadi kalau ada kasus lalu ditangani, ditolong, seperti yang sempat heboh beberapa waktu yang lalu, kasus yang di Trinidad dan Tobago ada 100 sekian ABK kita terlantar. Nah, ini memang lebih kepada reaktif saja. Ada kasus, lalu ditangani kasus, tetapi akar permasalahannya yaitu tidak adanya tata kelola mengenai penempatan ABK ini yang tidak ada. Dalam Undang-Undang 39 tahun 2004 itu ada pasal 28 bahwa untuk pekerja yang untuk jabatan khusus, salah satu adalah ABK, ini diatur tersendiri dalam peraturan menteri. Oke. Sampai sekarang peraturannya pun belum ada. Berarti Mbak Siti pun juga melihatnya bagaimana? Apakah juga masih sistemnya belum jemput bola, masih terima jaga di gawang saja? Ya, pemerintah ini sepertinya tidak masih kurang untuk reaktif untuk ini bola begitu atau gimana? Untuk supaya kasus ini tidak ada itu gimana gitu loh. Jadi preventif ya. Preventif ya, masih belum itu ya di sana ya. Payung hukumnya aja sampai sekarang itu proses revisi di DPR
lama sekali itu nggak selesai itu menggambarkan apa gitu. Pemerintah sepertinya nggak serius untuk komitmen untuk melindungi buruh migran. Dilihat dari proses revisi undang-undang penempatan dan pelindungan TKI itu ya.